warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kita mampu mengerjakan proyek ini. Tak lupa juga semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar wa Nabi Muhammad SAW. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekoliterasi Moro Purwani MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan yang berjudul hasil pengelolaan data berbasis ekoliterasi. Nah, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfian RT dari kelas A7 dengan NIM 240603810 yang bertugas sebagai moderator. Ada juga teman saya yaitu belajar evaluasi pengelolaan data itu apa sih? Jadi di sini ada proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang dapat diperoleh dari kegiatan pembelajaran mengintegrasi nilai-nilai ekoliterasi, yaitu pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dan tanggung jawab dengan lingkungan sekitar. Di sini ada pendahuluan pembelajaran berbasis kegiatan pengumpulan, menganalisis, dan integrasi data yang diperoleh dari proses pembelajaran. Melalui pengolahan data guru dan pendidikan dapat mengevaluasi penyampaian siswa. Di sini ada menilai efektivitas dan metode pembelajaran serta merancang strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks ekoliterasi, data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup aspek kognitif, tapi juga sikap dan tindakan terhadap isu-isu lingkungan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tujuan pengolahan data. Nah, yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di mana evaluasian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Lalu yang kedua ada memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan strategi pembelajaran. Nah, di mana evaluasi ini berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk merancang dan memperbaiki strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Lalu di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengolahan data berbasis ekoliterasi. Yang pertama, holistik. Nah, di mana holistik itu ada berbagai macam, namun juga yang pertama menilai kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Yang kedua, kontekstual, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan isu lingkungan nyata, seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, namun juga di sini di kampus saya sendiri itu kayak pengelolaan sampah dengan benar. Nah, dimulai dari sampah anorganik, organik. Nah, yang ketiga ada berbasis proyek. Nah, yaitu menggunakan tugas nyata seperti membuat kompos, tanaman kelas, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada pun juga berorientasi aksi, yaitu menekankan tindak lanjut nyata, bukan sekedar laporan nilai saja. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengolahan data dibagi menjadi 8, yaitu identifikasi tujuan pembelajaran dan indikator ekoliterasi. Tentukan terlebih dahulu kompetensi dasar KD dan indikator pembelajaran. Yang kedua, pengumpulan data hasil pembelajaran. Gunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa yang relevan dengan tema ekoliterasi. Ketiga, klasifikasi data. Pisahkan data berdasarkan aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotor. 4, yaitu
misalnya mengulangi materi, melakukan media. Yaitu pelaporan hasil, buat laporan yang menjelaskan proses pembelajaran hasil yang dicapai dan tindakan lanjut. Yang kedelapan yaitu dokumentasi pembelajaran seperti awal, mulai kegiatan, saat kegiatan dan